Tabe salamat lingon nalatay salam sahujud karende malempang adil katalino bacuramin kasaruga bas sengat kajubata. Arus. And in today's beautiful and very exhilarating moment, I think it is very eager for us and for the viewers to be introduced about today's theme. Today's theme is our local language revitalization and mother tongue development. Exactly. Just like my partner has said here, we will be bringing a very unique theme of our podcasting program, which is the local language development and mother tongue revitalization, right? Now, before we start off this program, first we may introduce ourselves, starting off with me as one of your English hosts of today. I go by the name Kaira Geni Sumardianto. Axel Giovanni. Saya Hafiz Ramadan, Aranku Kevin. Aran Kusira. Ayam Nabil. Dan saya Maya. Silahkan Bapak Ibu memperkenalkan Aran Bapak Ibu terlebih dahulu. Baik, selamat siang menjelang sore siang ini ya. Baik, saya dari Sampit sendiri, saya selaku koordinator bahasa daerah Sampit dan bahasa daerah Dayak Kalimantan Tengah. Kebetulan saya ditunjuk untuk koordinator di wilayah Kota Rangi Timur, dan saya sendiri bernama Bapak Sahroni, berasal dari Kepala Sekolah Dasar Negeri 9 Mamang Hilir. Dan di samping kanan saya beliau adalah selaku pelopor juga senior saya perkenalkan Bapak Sihwidada. Beliau juga adalah pemerhati bahasa Sampit. Dan sebelah kiri saya silakan. Terima kasih, nama saya Kuntari, saya dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat siang adik-adik, saya Vera Agustina dari Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah. Selamat beruntung Anda, orang Pelida, Akibara Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Oke, baik. Selamat beruntung Anda, Ibu dari Korwil Kecamatan Bama. Selamat untuk Anda Ibu dari SDN 3 Kalimantan Tengah. Baik, itulah perkenalan dari beberapa rombongan kami, dan kami bertujuan ke sini mendampingi Bapak Ibu yang dari Balai Bahasa dalam rangka monitoring evaluasi masalah revitalisasi bahasa daerah Dayak Sampit dan bahasa daerah Dayak Ngaju yang sudah diberikan sosialisasi dan pelatihan pada bulan Mei. Nah, kebetulan SMP 1 mendapatkan peserta pelatihan tersebut. Ada satu orang, Ibu Fatimah kalau nggak salah ya. Nah, kami dari Bapak Ibu nanti ingin mengetahui seberapa jauh implementasi bahasa daerah Sampit dan Dayak Ngaju sudah diberlakukan di SMP 1. Silahkan untuk yang berkepentingan di situ, untuk Bapak Ibu Balai Bahasa, kami persilakan untuk menanyakan adik-adik semuanya. Terima kasih untuk Pak, Bu, narai program-program jadi tuntang hendak inampa awi Balai Bahasa uang pelestarian hutang bahasa Indo khususnya Kota Sampit. Ya, Balai Bahasa Kalimantan Tengah jadi bepapiring nyelu tuh semenjak tahun 2002 IJ tahun berapa ya revitalisasi 2022 jadi mulai program JT dilaksanakan. Program JT merupakan program revitalisasi bahasa daerah, program Merdeka Belajar ke-17 ya, program Merdeka Belajar ke-17 yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, itu revitalisasi bahasa daerah. Nah, jadi uang Kalimantan Tengah TGH-nya bahasa daerah yang direvitalisasi. Kenapa direvitalisasi? Karena bahasa daerah dianggap hampir punah gitu. Dianggap hampir punah karena anak-anak tabela kilo ketuntu arek jadi dia tahu ndai bahasan kita arek jadi dia ketahuan bahasa Ngaju, arek jadi dia ketahuan bahasa Sampit banyak ketahuan bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau bahasa Banjar sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Nah, makanya keprihatinan Pak Menteri, jadi Pak Menteri mencanangkan program JT revitalisasi bahasa daerah untuk menghidupkan kembali bahasa daerah di setiap daerah, di setiap provinsi di Indonesia. Nah, salah satunya di Kalimantan
salah satu teh Wang Kalimantan Tengah. Jadi TG hanya bahasa daerah yang direvitalisasi termasuk bahasa Sampit Klate. Nah, jadi Balai Bahasa tuh mengadakan pelatihan untuk guru-guru di setiap kabupaten, di 8 kabupaten untuk mengajar guru-guru bahasa daerah, mengajar bahasa daerah. Jadi misalnya ke Kabupaten Katingan, IKE mengajar pemimpin narasumber akan mengajar guru-guru bahasa Katingan. Lalu guru-guru Teh Hindai mengajar rekan-rekan sejawat EWN sesama guru Intu Sakula akan mengajar bahasa Katingan, lalu mengajarkan Hindai bahasa Teh ke murid-murid. Tujuannya supaya siswa SD, siswa SMP tahu berbahasa Katingan. Klatekia itu Sampit. Jadi IKE Balai Bahasa Dumah mimbit narasumber, mimbit ahli-ahli bahasa, ahli-ahli budaya ke Sampit. Lalu IKE mengumpulkan guru-guru mengajar ewen guru-guru bahasa Sampit dengan materi seperti puisi dalam bahasa Sampit, pidato dalam bahasa Sampit, lalu dongeng, lalu karungut, lalu pantun, stand up komedi tunggal juga. Jadi TG narasumber Bara Palangkaraya akan mengajarkan komedi tunggal dalam bahasa Sampit, dan guru-guru yang diajar yang dilatih kemudian mengajarkan kembali materi-materi akan rekan sejawat sesama guru itu sekolah itu lo kawin mengajar. Lalu guru-guru mengajarkan Hindai ke murid-murid. Begitulah bentuk program revitalisasi bahasa daerah. Jadi ada TG pelatihan akan guru yang nanti disebut pelatihan guru utama, lalu TG pengimbasan akan guru kelas, lalu guru kelas mengimbaskan atau mengajarkan ke murid-murid Intu Sakula. Tujuannya supaya anak-anak, supaya generasi muda kiloke tuntuh tahu berbahasa itah, tahu berbahasa daerah, supaya bahasa daerah itah dia punah gitu, dia leteng gitu tujuannya. Nyambung setelah Bu ini kan memang jadi sekolah tuh anak-anak itu kan setiap andal pagi langsung andal itu bahasa. Pertama tuh bahasa Dayak, tapi memang Sampit itu ikan Hindai tapi tapi tahu, jadi dia menjadi memprogram itu dia semester itu. Jadi paling tidak yang kan TG tahu salam bahasa Sampit adalah memang TG sama tapi are perbedaan isu lah. Kalau David Bare kalian dia sama dengan Dayak Bintadu. Jadi kita lagi mencoba Bu. Jadi pagi siang istirahat dan itu dalam bahasa kekawanan nanti kan narai-narai dunia kita minta duta bahasa. Jadi ke bahasa Inggris lagi di bahasa Dayak, lagi di bahasa Indonesia. Mungkin izin pertanyaan mungkin Bapak Ibu akan hendak ke rencana atau SMP 11 terakhir kamu. Bere waktu Ibu ke pendengar IKE masih ada. Oh alhamdulillah. Hanjak atau ita. Yang ilanjutkan makin pertanyaan itu ada yang enak. Kita nampi progres program Talute uang pelestarian putak bahasa Dayak. Progres kegiatan revitalisasi bahasa daerah kan jadi berlangsung selama Telunyelu lah. Iya, Telunyelu, dan alhamdulillah puji Tuhan sudah jadi guru-guru yang mahir mengajar, mahir mengajar dalam bahasa daerah, mengajar akan rekan sejawat, lalu mengajar ke murid-murid atau siswa-siswa, dan kemajuannya rela istilah bahasa itah kemajuan. Nah ini campur tinggal. Iya, jadi dalam selama Telunyelu kegiatan revitalisasi bahasa daerah itu berlangsung, jadi anak murid siswa mulai mengenal bahasa daerahnya masing-masing, mulai mengasene bahasa daerah masing-masing. Siswa barat daerah Katingan mengasih tuh bahasa Ike itu bahasa Katingan. Siswa bara daerah Barito kasene klatulah bahasa Ike itu tuh bahasa Banyan. Klatulah bahasa Bakumpai kuan siswa-siswa untuk daerah Barito Utara. Klatulah bahasa Siang kuan siswa-siswa untuk daerah Murung Raya. Latek ya siswa untuk daerah Kota Waringin Timur. Klatuh bahasa Ike je bahasa Sampit. Arek kan ji anak-anak murid kan ji hindai mengerti, hindai puji dan hindai
ketahuan bahasa Sampit kan, jadi akhirnya oh Kelatu bahasa Sampit, oh ternyata kami punya bahasa daerah, kami punya bahasa ibu, oh ternyata bahasa Sampit adalah bahasa ibu kami atau bahasa asal daerah kami begitu. Nah Kelate progres, jadi semakin are anak murid, siswa, bara jenjang SD, bara jenjang SMP yang jadi mengenal, akhirnya jadi mengenal bahasa daerah Ewen masing-masing, mulai menghargai bahasa daerah Ewen masing-masing, mulai mencintai bahasa daerah Ewen masing-masing, dan mulai melestarikan bahasa daerah Ewen masing-masing. Dan cara melestarikan nanti salah satunya dengan cara bercakap, berbincang dalam bahasa daerah dengan sesama teman. Nah, jadi jangan cuma bangga bisa berbahasa asing, lancar berbahasa Indonesia, tapi juga harus bangga bisa berbahasa daerah dengan sesama teman. Jangan malu kalau misalnya sesama temannya ngomong pakai bahasa daerah, pakai bahasa Sampit misalnya, atau pakai bahasa Dayak Ngaju. Jangan malu, jangan takut dianggap uleu, tau nggak uleu? Ulu lewu, orang udik. Nah, jangan ya. Jadi kita harus pandai semua bahasa asing, kita harus pandai bahasa Indonesia apalagi, dan bahasa daerah juga kita harus pandai. Tidak boleh kita tinggalkan, kita lupakan begitu, karena akar budaya kita di situ begitu. Saya nambah sedikit. Ada yang ngerti nggak apa yang dibilang Ibu? Ngerti? Samu yang ngerti yang lain? Oke. Gini, sedikit saya nambahkan Ibu, mohon. Untuk revitalisasi bahasa daerah Sampit ini dikumandangkan di 2023-2024. Kemudian 2023 itu hanya bahasa Dayak Ngaju. Nah, lalu bahasa Dayak Ngaju kemarin di angkatan pertama kami yang di narasumber diberi pelatihan. Kemudian 2023-2024 ada berdirilah bahasa Sampit. Nah, karena bahasa Sampit hampir punah. Kita orang Sampit aja, bahkan kalian sendiri aja, orang yang tua juga sebagian banyak yang belum mengerti tentang Sampit, bagaimana Sampit. Padahal kita orang Sampit sendiri. Nah, inilah yang akan direvitalisasi itu artinya diangkat kembali, dimunculkan kembali bahasa Sampit itu. Ini loh bahasa Sampit, ini loh bahasa orang Sampit. Sebenarnya yang progres yang diinginkan oleh dari Balai Bahasa. Jadi melalui perpanjangan kami yang ada di wilayah Sampit, Balai Bahasa mentransfer ilmu tersebut supaya bahasa Sampit itu bisa digunakan di wilayah Sampit sendiri. Masa orang Sampit kira bisa sama Sampit? Kan kalau lucu kan? Guru agama harusnya ngaji lucu loh bilang. Kekurangan anu juga ya Pak, kekurangan ibaratnya kayak pian ini kan tidak banyak tabulang, sehingga kan kita agak kesulitan. Nah, apalagi kami sekarang itu kan kita dulu itu di Bulog adanya, tetapi bahasa Dayak. Nah makanya itu Bu yang menjadi hambatan kami Bu kemarin, mohon maaf potong. Nanti ada buku-buku atau apa Pak? Insya Allah kami kalau untuk kapasitas itu kami bukan tidak bertanggung jawab, tapi insya Allah kami akan masukkan ke yang berkepentingan di situ, yang memang orang-orang yang memang duduk di situ akan kami majukan. Tapi kalau kami sendiri tidak ada kuasa untuk hal itu, kami hanya untuk mengimplementasikan. Dan untuk SD khususnya dari arah timur dari selatan sampai utara kami sudah mensosialisasikannya dari ujung Pandaran sampai daerah Kuayan. Untuk 17 kecamatan hanya ada 15 kecamatan sudah kami realisasikan, 12 kecamatan belum, kebetulan keterbatasan tempat jauh luas sekali Pak, ujung-ujung Palang. Nah jadi kami merevitalisasi itu kalau untuk daerah ke SD alhamdulillah 80% kami sudah masuk. Tapi kalau untuk SMP kebetulan kemarin kan ada juga perwakilan dari SMP yang mewakili untuk RBD revitalisasi tadi. Jadi kami tidak ada kapasitas untuk arah sana. Sebenarnya mereka yang mengikuti pelatihan itulah yang harus mengimbaskan ke sederajat SMP gitu. Nah, jadi kita berterima kasih kepada beliau-beliau Bapak-bapak Ibu ini yang sudah mau memperhatikan bahasa kita yang hampir punah. Kita sudah hampir berapa persen di sini, Bu? Mungkin 20% ya, Bu. Yang bahasa Sampit itu digunakan kebanyakan di pesisir pantai. Ini sedikit ulasan sedikit di pesisir pantai yang banyak pelaku bahasa itu. Kalau untuk dari pantai ke arah barat sudah hampir punah. Ini maaf kalau saya bukan maaf ya Pak ya, bukan saya tidak rasional, bukan nasionalis enggak. Ada tanya, sampai nanya ke taman, jalan ke taman, sampai mau beli apa, sampai pasien, palek berapa atau emas berapa, nggak ada, bank berapa, mang pire, nggak ada. Bukti bahwa bukan kita dipengaruhi oleh itu enggak, memang itu kenyataannya. Tapi sekarang kadang-kadang memang bilang Ibu tadi, kita kadang-kadang malu mengaku bahwa kita ini orang Dayak atau orang Lewu, orang kampung. Itu yang perlu
perlu dihindari, perlu kita hilangkan. Jangan supan kita dengan baik. Jadi itu aja sekilas dari Ulun, Bu. Ulun selaku koordinator yang ada di wilayah Kota Timur. Beliau ini adalah senior Ulun, Mbak, karena beliau sudah pernah tugas. Dan Ibu Maimunah ini siapa yang kadang-kadang dengan Ibu Maimunah, pakarnya semua. Jadi untuk itu kebetulan Ulun masih aktif di kedinasan. Ulun pernah tadi masih itulah yang diharap dipercaya mereka untuk menggantikan beliau-beliau yang ada. Demikian. Terima kasih Kak. Kami sudah nanti mudah-mudahan ini tuh kedepannya tuh ada media ataupun apa yang bisa kita gunakan di sekolah sehingga mempermudah kita mengajarkan ke anak-anak. Nah selanjutnya gimana pertanyaan? Kilerampi Balai Bahasa Bagawi Hantan Tiring dengan institusi JBKen Kilau Sakula akan mempromosikan kutak bahasa daerah. Nah, Balai Bahasa selama jitu Bagawi Hantan Tiring teh dengan Dinas Pendidikan tuh daerah memang. Nah, jadi Balai Bahasa Bagawi Hantan Tiring dengan Dinas Pendidikan itu daerah akan mempromosikan bahasa daerah melalui program jitu, salah satunya revitalisasi bahasa daerah. TGK program penulisan cerita anak atau cerita pendek dalam bahasa daerah. TGK program JITE dilaksanakan oleh Balai Bahasa. Jadi murid-murid bara SMP diundang ke murid-murid bara SMP diundang ke Palangkaraya, lalu dilatih oleh narasumber untuk menulis cerita pendek dalam bahasa daerah. TGJ bahasa Sampit, bahasa Dayak Ngaju, bahasa Manya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Program lagi anak tiga itu kan memang dari kita tulis ilustrasi. Mudah-mudahan sampai ke sekolah kita Bu, untuk yang adalah itu salah pere jadi pemenang lah lebih itu kemah sastra itu kan dari daerah. Nah, program revitalisasi bahasa daerah tuh kareh teh ujungnya adalah tapi bukan tujuan yang paling penting sebenarnya dia, tapi ujungnya adalah festival tunas bahasa ibu diselenggarakan di kabupaten, diselenggarakan di provinsi, kemudian diselenggarakan juga secara nasional di Jakarta. Jadi setiap kabupaten mengadakan festival tunas bahasa ibu, kemudian pemenangnya di kabupaten diundang untuk mewakili daerahnya masing-masing untuk berlomba di tingkat provinsi, kemudian pemenang di tingkat provinsi dikirim ke Jakarta untuk festival tunas bahasa ibu tingkat nasional. Biasanya di bulan Februari atau Maret di setiap peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional. Biasanya seperti itu aja kalau pertanyaannya saya. Ada. Oh iya gue. Pak Bu, arekah tegelenan J injuluk awi Balai Bahasa akan masyarakat mele Sampit. J memerlukan penerjemah bahasa. Maksudnya kenapa tadi? Narekah tegelenan J injuluk awi Balai Bahasa. Layanan. Yo, layanan. Oh iya. Layanan dalam bahasa Sampit. Dalam bahasa Sampit. Perpanjangan bareki itu nah. Perpanjangan bareki itu untuk layanan Sampit kan melalui sebentar. Nggih. Jadi oh iya, jadi kan selama itu kan di Balai Bahasa itu kan memang memiliki layanan kebahasaan dan kesastraan. Jadi kita memiliki layanan seperti dalam bentuk penerjemahan, ahli bahasa, ahli bahasa hukum. Dan untuk bahasa Sampit selama itu sudah masuk dalam program penerjemahan. Jadi kelompok kepakaran dan layanan profesional di Balai Bahasa memiliki beberapa KKLP, salah satunya KKLP penerjemahan, dan KKLP penerjemahan itu menghasilkan buku-buku cerita anak di bahasa, artinya buku cerita anak dalam bahasa daerah dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, salah satunya bahasa Sampit juga masuk ke dalam program pembuatan cerita anak di bahasa. Jadi ada cerita anak berbahasa Dayak Sampit dengan terjemahannya sekaligus dalam bahasa Indonesia. Itu layanan yang sudah ada, yang sudah dibuat oleh Balai Bahasa saat ini. Jadi dalam bentuk penerbitan buku cerita anak di bahasa. Sudah ada beberapa judul cerita anak di bahasa yang
berbahasa Dayak Sampit dibuat oleh beberapa penulis anak-anak muda dari daerah Sampit. Salah satunya Mas Sandi Ramadan yang dulu duta bahasa juara 3 duta bahasa tingkat nasional. Nah, ya, jadi Mas Sandi itu sudah menulis kalau tidak salah 2 judul cerita anak dalam bahasa Dayak Sampit begitu. Itu layanan yang kalau penjuru bahasaan sendiri belum ada karena SDM yang ada di Balai Bahasa Kalimantan Tengah Hindai TG uluh jito bahasa Sampit ya rata-rata ike itu kantor teh bahasa ngaju ulu manyan teh dengan iya tapi TG penerbitan buku cerita anak di bahasa dalam bahasa Dayak Sampit dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Anu Bu, karena misalnya kalau amun memang SMP perlu, tapi maaf kalau pakai setelah Pak, amun bisa memerlukan tenaga IK untuk revitalisasi tahu mengundang IK melewati ulun. IK sebagai narasumber. Baik, untuk melatih tahu. Mana elemen mana Pak? Man. Bantu Pak Baryawan teh anu Pak Tujiwang itu kan Baryawan jadi ketahuan Pak Baryawan tahu-tahu anu bahasa Sampit jadi teh mengundang sidin anu Male dengan bahasa Dayak. Seterusnya kan ngomongin tiang. Tahu Pak Yos kenal. Nambah. Jadi aku tulah Pulau Sampit memang iki ada organisasi lah kelompok itu tuh ngaraya Lembaga Adat dan Budaya Sampit. Nah, itu sekitar waktu iki membentuk lembaga itu waktu zaman Pak Didik Batu. Ya. Jadi mohon maaf lah, bahasa Sampit kan langsung lah. Nah, iki itu memang mengembang bahasa Sampit. Lah sekretariat itu si Panti Asuhan Bahagia gitu. Iya, sekanin. Nah, jadi ketua waktu itu teh Pak Asikin Arpan. Nah, jadi ada Pak Burhanuddin setitik kalau bihin tes waktu nang masa bakti pertama itu Pak Padlan yang nang kepala pengadilan Hilo ya. Tapi wayatun kan sidak kan ujur pada kawandain nang Mbak. Nah si Sampit tuh sebujura si media sosial itu medsos FB itu ada khusus nang bahasa Sampit. Nah si Tete ada KBS komunitas bahasa Sampit. ETT anggota itu sekitar mungkin sampai berapa puluh ribu, 40 ribuan. KBS, jadi klik FB KBS. Jadi ada itu bahasa Sampit Tora Tete, tapi karena tahap pembelajaran si Tete, jadi bahasa Sampit Tete bercampur ada bahasa Banjar, ada bahasa Katingan, tapi kare ada nang melurusan. Nah, memujuraya bila datang bari pas kayak. Nah khusus untuk nang akan bahasa Sampitnya ada kia silaturahmi ulun itah Sampit. TFB rasa teh. Nah, kalau si silaturahmi ulun itah bahasa Sampit, itah misalnya memposting sesuatu si luar bahasa Sampit, tahu kia ada nama bujuran, tahu kia nolak karena apa admin si tete. Nah, misalkan itah memposting misalnya hendak berkisah-kisah bahasa Sampit bawa odeh ibarat tentang bapantun kah. Bila ada tercampur bahasa itu tahu nolak. Nah, karena si tete modelnya pakar-pakar jadi murninya admin teh dia barema hendak menerima nang model-model lain. Jadi harus terdokuin kan lo bahasa wayatun. Nah, jadi si Tito kan ada kia ibaratnya muncul nah puluhan teman ada bahasa Inggris, ada nang bahasa lain dan kan bagus sebenarnya. Memang bagus. Itah tun lah kebelujuran ada anak teh tilu teh atau rasa bahasa Inggris teh otodidak. Nah, jadi kemujuran nang bakas karena tahu bahasa Inggris, wayatun dia ingin mengurus kapal-kapal nang situmbang kan ini dokumen bahasa Inggris rasa. Otodidak rasa. Nang kedua itu sama bahasa Inggris kia. Nah, kebetulan menulis si wartawan, jadi rajin kia harus sekolah tuh gitu. Nah, nang ketilu itu bihin teh tersalah sebenarnya menamanya niati si bahasa si SMP SMA tilu. Jadi anak-anak adik-adik sekalian, nanti kalau yang bisa bahasa Inggris lah, kalau mau cari jurusan misalnya ke perguruan tinggi
harus sejalan ya, sejalur, Linear. ya linear. Misalnya mau jurusan anak saya itu kebetulan dia itu jurusan bahasa di SMA, tapi dia itu begitu tamat SMA itu jurusan mau apa? Psikologi. Akhirnya apa? Tes. Padahal dia itu piagam-piagam banyak. Ya, lomba debat bahasa Inggris tahun 2021 atau 20 itu tidak disangka-sangka oleh Arafah itu ternyata dia juara 1 dari SMA 3 itu. Padahal Arafah itu kan bahasa utama, bahasa Inggris. Nah, dan sekarang dia sudah semester kelima, mulai semester pertama itu juara-juara tingkat nasionalnya dia dapat. Tapi dia tes di psikologi karena dia lain jurusan IPA. Nah, jadi itu. Jadi sambil seimbang lah nanti jurusannya. Ini pengalaman untuk kita kalau kita cerdas. Dari 800 anak saya tuh tes kemarin itu untuk lulus. Dapat 80 orang. Ya. Nah, sekarang dia masih Nah, jadi adik-adik sekalian, bahasa Sampit belajarnya bisa dari ibu nih. Kalau ini dengan mamanya bahasa apa? Bahasa Banjar rasanya. Iyalah kamu. Nah, ini bahasa Banjar nih. Anak ini anak siapa? Wita. Ini kan mengaji di rumah ini. Makanya terkejut semalam pas ikut di balai di lomba di festival bahasa ibu. Oh iya, Jaka. Iya, sama kalau Tambi memang itu bahasa dengan Indo itu kan bahasa Banjar ya kok tuh. Dia menyangka ya itu pas tampil uang pulang keraya, TG Indo berdua, astaga ngarung ketawa itu rupa menurun bano. Turunan meloncat. Iya. Sama horas bu sampai ke Hunjun kan itu horas bahasa Dayak kan itu iya ya bahasa Dayak bahasa Maju tahu ya. Oh ini memang bahasa Dayak dia ini bahasa Dayak lain bahasa Sampit jadi kayak lihat para bapak anda kan bahasa Sampit iya elah kan ewen kita ini dulu nih jarang ini Sampit tapi karena insya Allah kita memperkenalkan Facebook Bapak Enda uang supaya anak-anak tahu follow di Facebook Bapak Enda sehingga Ewen mengenal hello lah bara hete. Jadi buka aja Facebooknya ada Sampitnya pasti ada masuk. Nanti kita ikutin. Nah perlu juga diingat saya ini sebenarnya alumni SEPI 1. Ngilo Ujuleme. Ujuleme ya jadi dengan kawan-kawan pada masa itu masih sampai campur-campur di sekolahan itu. Ada bahasa Sampit, masih dengan kawan sebagian ada bahasa Banjar. Kalau zaman tahun itu, kami jalan kaki ya. Tempat kami kan di Sungai Bamang PLN sana. Jalan kaki itu, ya. Kalau musim hujan itu lepas batu. Di taman itu pinggir itu gesek kaki dulu di rumput, baru pasang sepatu. Nah zaman kami. Ya. Jadi beda dengan zaman sekarang, ya. Ya. Ada lagi pertanyaannya nih. Tinggal ya. Ya silakan. Pak. Ya. Pak Bu, kenapa cara balai bahasa uang mendengar pembinaan akan masyarakat akan ingguna bahasa Dayak? Bahasa Sampit lah bisa salah. Salah satu cara J Balai Bahasa gunakan di uang setiap kegiatan Balai Bahasa ke daerah-daerah kita selalu menyampaikan apa istilahnya trigatra bahasa. Jadi utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Jika yang selalu kami kumandangkan ke daerah-daerah supaya narena pertanyaan cara balai bahasa Balai bahasa masyarakat ya jadi jika yang selalu kami kumandangkan kemudian ingin membuat program-program pelestarian bahasa daerah selain dengan revitalisasi bahasa daerah itu selain dari kegiatan pelatihan guru utama revitalisasi bahasa daerah ingin melaksanakan program festival tunas bahasa ibu teh bahasa daerah maksudnya. Lalu IKE mengadakan pelatihan penulisan cerpen dalam bahasa daerah. Lalu IKE juga mengadakan kegiatan penulisan cerita anak berbahasa daerah. Jadi beberapa program balai bahasa akan memajukan bahasa daerah. Jadi salah satunya program penulisan cerita anak berbahasa daerah teh. Jadi Balai Bahasa menerbitkan cerita anak dalam berbagai bahasa daerah di Kalimantan Tengah.
Jadi TG bahasa Manyan, bahasa Dayak Ngaju, bahasa Sampit, bahasa Dusun, Bakumpai, Siangin, Danung, Kia. Jadi arek bahasa daerah yang sudah diterbitkan dalam cerita anak bahasa. Itu salah beberapa program balai bahasa. Juga saya nambahin programnya juga ada pembuatan kamus bahasa daerah. Oh iya. Kita ada sekarang itu yang sudah ya, yang saya ingat ya, itu ada bahasa Dayak Ngaju, bahasa Katingan, Maanyan, Dusun, Siang udah. Siang belum terbit baruan. Kalau nggak salah juga tahun berapa kita pernah kerjasama pembuatan kamus bahasa Dayak Sampit di sini. Melayu Kota Waringin juga ada. Iya, Melayu Waringin ada. Kalau nggak salah itu sudah di Dayak Sampit itu ada kerjasama dengan Dinas Pendidikan itu. Tapi tahun berapa? Saya kurang begitu tahu. Juga termasuk kita juga ada manggil tahun ini kemarin itu pelatihan penulisan cerpen berbahasa daerah itu dimasukkan dalam kalau nggak salah kemah sastra itu tahun berapa. Tapi yang nggak tahu ya kalau dari SMP sini kenapa ada atau tidak, itu kebetulan panggilan itu kan kita bersurat ke Dinas Pendidikan itu kalau nggak salah tahun 2000 bulan Maret ya Mbak ya, itu di Hotel Hawaii kita cuma dari perwakilan kabupaten itu cuma berapa, 2 atau kan ada SMP itu satu SD dan guru pendamping, cuma itu yang kebetulan yang mungkin kalau mungkin dari SMP sini bagus, mungkin kalau pas ada lebih giat lagi berhubungan dengan Dinas Pendidikan. Karena kita kan nggak tahu istilahnya potensi yang di sini itu apa yang berhak mengundang istilahnya. Kita kan kebetulan bukan di bawahnya, kita orang pegawai pusat yang dari vertikal. Jadi yang istilahnya berhak menyuruh dari itu dari Dinas Pendidikan. Itu yang mau saya tanyakan. Terima kasih. Mungkin ini tambahkan sebagai informasi sedikit ini buat bahasa kebetulan kemarin dari programnya Kurikulum mau mengadakan rapat untuk artinya penyiapan segala pembuatan kurikulum dalam bahasa daerah. Nah mudah-mudahan secepatnya kami memang lagi mempersiapkan waktu yang tepat dan waktu para petinggi kita bisa untuk artinya menyikapi segera pelaksanaan yang memberi dukungan untuk program kurikulum bahasa daerah. Jadi untuk pemasyarakatan ya lah, pembuatan bahasa ajar iya betul, pembuatan ajar sekaligus sekarang kita mengajarkannya. Iya. Mengajarkannya baik untuk ke SD ataupun ke jenjang SMP. Sebagai informasi. Jadi kita tunggu saja nanti. Nah, kemudian tadi untuk pemasyarakatannya lah biasanya kita itu secara otomatis lah bagi masyarakat khususnya di Kota Timur di Sampit ini masyarakat Bamang hampir beberapa persen yang menguasai bahasa Sampit. Nah dari situ dimulai memang dari bahasa ibu di rumah, Jadi kalau anak-anak mendengar orang tua kita bahasa Sampit dipancing seperti apa, ajari dulu mah. Nah, jangan kita tertawakan, kadang-kadang kan sekarang ditertawakan. Akhirnya ibu kita malu. Jadi dari situ kita mulai belajar. Ini sedikit informasi. Banyak sudah anak-anak tapi memang dari pinggiran sungai yang sudah bisa, utamanya di daerah Tinduk dan daerah Bangkilan. Kalau ada yang itu Sampit itu rasa ibu. Jadi yang kami menguasai bahasa Sampit. Yang SMP masih sekolahan itu Sampit ya. Jadi bisa belajar dari situ, dari teman-teman, permainan. Sudah ada yang memang ada sedikit permainan bahasa Sampitnya, namanya aja ajak bahasa Sampit. Yang kita mengajak bahasa Inggris kan. Nah, itu. Jadi keluar semua nanti bahasa Sampitnya. Kalau enggak tenggelam, jangan tertawakan. Soalnya lucu memang bahasa Sampit lah paling lucu. Jadi lucunya apa? Kalau kita baru mendengar, ada keras ataupun ada ngejek. Nah mungkin itu untuk pemasyarakatannya. Mungkin sosialisasinya lebih lengkap. Ya, ini
Speakingnya ini kalau pagi speakingnya seperti apa, misalnya lenge ke ujung menggapai bintang, lenge ke samping, kan burung terbang, kan ada itu. Tinggal kita mengubah dengan bahasa samping. Jadi pagi-pagi kita bawa speaking, akhirnya melekat di sini bisa memulai. Nah itu sedikit informasi. Terima kasih ya Bu atas tipsnya. Nanti kita bisa aplikasikan di sekolah. Lanjut. Aku sudah Mungkin cukup aja Bu. Ya. Oke. Mungkin cukup aja. Ternyata begitu banyak pengalaman yang begitu menarik yang sudah Bapak Ibu rasakan. Serta dari perjalanan tersebut bisa kita ambil maknanya lah teman-teman. Alright, thank you Mr. and Ma'am for the efforts that you've been giving to us about local language revitalization and mother's tongue development. Kami pamit undur diri, terima kasih dan Bye-bye.